Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan pelajaran pada surat Al-Mutaffifin, di mana terakhir penjelasan tafsir ringkasnya itu berhenti di ayat ke-15 ya, yang nanti kita akan lanjut penjelasannya di ayat yang ke-16. Kita telah pelajari ya, tafsir ringkasnya dari ayat yang ke-7 tadi. Sedikit mengulas di mana dari ayat yang ke-7 Allah Ta'ala menyebut kelompok manusia yang pertama, yaitu dari kalangan al-fujjar, orang-orang yang fajir. Ini mencakup orang-orang kafir dan juga orang-orang munafikin, ya, orang-orang yang menutup usia di atas kekafiran. Allah Ta'ala kabarkan dalam rangkaian ayat ini bahwa nasib mereka, tempat kembalinya ialah di dalam sijjin, di dalam sijjin. Dan di antara penafsiran para ulama tentang kata sijjin ialah tempat yang sangat sempit, tempat yang sangat sempit di dalam api neraka. Ya, itu di mana di rangkaian ayat berikutnya Allah Ta'ala jelaskan, ya, yang demikian itu disebabkan karena mereka telah mendustakan hari pembalasan. Mereka telah mendustakan hari pembalasan, yang mana tiap kali dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, ia berkata, tidak lain tidak bukan ayat-ayat Al-Quran ini hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Ya, itu ya yang menyebabkan mereka pada akhirnya masuk ke dalam sijjin. Lalu Allah jelaskan, ya, kita sudah bahas juga bahwa sejatinya pendustaan mereka terhadap hari pembalasan tersebut disebabkan karena hati-hati mereka telah tertutup dengan sekian banyak dosa dan maksiat yang mereka perbuat. Di mana kita pada pertemuan lalu telah memetik sebuah pelajaran besar bahwa dosa sekecil apapun, sesedikit apapun, itu akan memberikan noda hitam di dalam hati pelakunya. Semakin banyak dosa dan maksiat yang ia kerjakan, maka semakin banyak pula noda hitam yang menutupi hatinya. Dan kalau hati seseorang sudah dipenuhi dengan noda hitam akibat dosa dan maksiat, maka akan susah menerima hidayah yang datang kepadanya. Lalu ya, di rangkaian ayat tersebut pun Allah Ta'ala menjelaskan bahwa di antara dampak buruk dari apa yang mereka telah lakukan sewaktu di dunia ialah bahwa mereka nanti di akhirat akan terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terdapat dalam ayat ke-15. Sebagaimana yang terdapat dalam ayat yang ke-15, Allah Ta'ala jelaskan bahwa sesungguhnya mereka nanti di akhirat kelak akan benar-benar terhijau, terhalang dari bisa melihat Rabb mereka, ya, dari bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat tersebut, ayat yang ke-15, ya, merupakan salah satu dalil yang juga menetapkan bahwasanya kelak orang-orang beriman di akhirat akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diutarakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwa ketika di dalam ayat yang ke-15 tadi Allah Ta'ala mengabarkan bahwa kelak orang-orang kafir di akhirat akan terhalang dari bisa melihat Allah, maka sebaliknya
dalam hal ini terdapat dalil, berarti orang-orang yang beriman nanti di akhirat akan bisa melihat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menetapkan bahwasanya orang-orang yang beriman kelak di akhirat, di surga nanti akan bisa melihat dan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata dan kepala mereka sendiri. Ada demikian. Sungguh merugi orang-orang yang menutup usia di atas kekafiran, di atas kemunafikan. Mereka selama-lamanya tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka dan yang telah memberikan kepada mereka segalanya dalam hidup ini. Ini merupakan kerugian besar yang akan dialami oleh setiap orang kafir, di mana selama hidup di dunia tidak pernah bisa melihat Allah, ternyata di akhirat selama-lamanya mereka pun juga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah lah penciptanya, padahal Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya, padahal Allah lah yang memberikan segalanya dalam hidup ini kepadanya. Oleh sebab itu, ini menjadi nasihat bagi kita semua untuk terus merawat keimanan hingga ajal tiba, dengan harapan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua bagian dari hamba-hambanya yang beriman, yang diperkenankan untuk memandang dan melihatnya nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat yang ke-16-nya Allah kabarkan bahwa mereka akan memasuki neraka dengan nama Al-Jahim, ya, yang kemudian dikatakan kepada mereka, inilah siksa neraka yang dahulu telah kalian dustakan sewaktu di dunia. Ini pelajaran kita pada pertemuan di bulan lalu sampai ke ayat 17. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjut ya pada ayat yang ke-18. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Kalla, apa artinya kalla? Sekali-kali tidak. Inna, apa inna? Sesungguhnya kitab, ketetapan, ya, ketetapan nasib al-abrar, orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan al-abrar di sini ialah orang-orang yang bertakwa. Ya. Allah sebut orang-orang yang bertakwa dengan sebutan abrar. Abrar itu adalah orang-orang yang senantiasa taat dan tunduk manut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah katakan lafi, di sini ada huruf lam pendek, ya, lam pendek. Di sini namanya lam taukid, ya, yang fungsinya untuk penegasan, sehingga terjemah Allah di sini adalah sungguh. Fi apa fi? Di dalam illiyin, di dalam illiyin. Ya. Dan di antara tafsir para ulama tentang illiyin adalah illiyin merupakan tingkatan-tingkatan yang tinggi yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, setelah tadi di ayat yang ke-7 Allah Ta'ala mengabarkan bahwa kita, ya, ketetapan nasib orang-orang yang fajir dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang munafikin, mereka akan memasuki sijjin. Sebaliknya di ayat yang ke-18 bahwa ketetapan nasib, ya, orang-orang abrar, yaitu orang-orang yang bertakwa, mereka kelak akan berada di dalam apa? Illiyin. Jadi kalau orang-orang fajir itu akan masuk sijjin, sedangkan
darajat pakai jim, sedangkan neraka mempunyai darakat. Apa maknanya? Kalau darajat itu tingkatannya ke atas, sedangkan darakat itu tingkatannya ke bawah. Nah, para penghuni surga nanti akan bertingkat-tingkat. Semakin tinggi tingkatannya di surga, semakin apa? Semakin nikmat. Sebaliknya, di neraka itu para penghuninya akan ada darakat, bertingkat-tingkat ke atas ke bawah, ke bawah. Semakin ke bawah, semakin apa? Semakin pedih dan semakin menderita siksaan yang diperolehnya. Oleh sebab itu dalam ayat lain Allah Ta'ala mengabarkan orang-orang munafikin di mana tempatnya? Orang-orang munafikin di mana tempatnya? Di keraknya api neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin itu ya akan berada di dalam ya tingkatan paling bawah dari api neraka. Ada demikian. Kalau ditanya mengapa orang munafikin ya siksaannya lebih pedih ya yang mereka terima di api neraka, jawabnya karena orang munafik itu kondisinya lebih jahat ketimbang orang kafir. Orang kafir itu terus terang akan kekafirannya, sedangkan orang munafik bagaimana? Menyembunyikan kekafiran namun menampakkan keimanan. Oleh sebab itu bahaya orang kafir dengan orang munafik, mana yang lebih bahaya? Orang munafik. Karena orang munafik itu ibarat musuh dalam selimut air. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Di ayat yang ke-9 Allah Ta'ala berfirman, wa ma adraka ma 'illiyun. Dan tahukah kamu apa itu 'illiyun? Ayat kata para ulama ya, ayat ke-19 ini merupakan sebuah pertanyaan yang fungsinya untuk memantapkan dan menguatkan ya kabar tentang illiyin. Makanya sampai Allah ulang pertanyaannya ya, tahukah engkau apa itu illiyun? Ada demikian ya. Ayo, jadi wa arti wa dan ma apa. Ini ma untuk bertanya. Ma adrak ya, apa yang kau tahu? Ma illiyun, apa itu illiyun? Ada demikian. Lalu di ayat yang ke-20 Allah Ta'ala berfirman, kitabun marqum ya. Itu merupakan kitab, sebuah ketetapan, sebuah ketentuan yang marqum, sudah tercatat, sudah tertulis. Ini mirip seperti yang ayat ke-9 ya. Ya, ayatnya mirip seperti ayat yang ke-9, yaitu kitabun marqum. Artinya ya, daftar nama para penghuni neraka itu telah beres tercatat. Demikian pula daftar nama para penghuni surga juga telah beres tercatat. Ini penjelasan para ulama seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan kitab
atau qarib. Qarib artinya dekat. Al-muqarrabun artinya makhluk-makhluk yang didekatkan. Siapa maksudnya? Siapa maksudnya makhluk-makhluk yang didekatkan? Para malaikat maksudnya. Ayat. Ya. Makhluk-makhluk yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah para malaikat. Artinya di ayat tersebut Allah taala mengabarkan bahwa para malaikat yang ada di setiap langit sana itu akan menyaksikan kitab daftar nama para penghuni illiyin, para penghuni surga itu. Ini sebagai bentuk pemuliaan kepada para penghuni surga, di mana daftar mereka itu penyebutannya disaksikan oleh para malaikat di langit sana. Ya. Ini seperti apa yang ada di dunia, bahwa ya, ketika seseorang diberikan penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan dan pemberian penghargaan tersebut semakin banyak dihadiri oleh orang-orang yang menyaksikan, maka akan semakin mulia. Demikian pula ini akan diterima oleh para penghuni surga. Nanti penyebutan daftar nama mereka itu disaksikan oleh siapa? Para malaikat. Ada demikian. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Lanjut di ayat yang ke-22. Allah Ta'ala berfirman, innal abrara fi na'im. Inna, apa inna? Sesungguhnya al-abrar tadi orang-orang yang bertakwa. La fi, maknanya apa? Sungguh, fi, ya, di dalam na'im. Di dalam na'im, di dalam kenikmatan yang sangat banyak. Ya. Kembali lagi ya, di ayat yang ke-22 ini hingga beberapa ayat seterusnya Allah masih lanjut ya berfirman tentang